Berbagai masalah ditimbulkan karena kurangnya pemenuhan kebutuhan pada tahapan golden age anak kita, seperti perawakan pendek atau stunting, gangguan kognitif, keterlambatan bicara atau speech delay, bahkan sampai dengan gangguan perilaku. Assalamualaikum, halo ya bunda dan sahabat Sakura, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Dan terima kasih juga atas dukungan selama ini dengan channel Sakura. Semoga kedepannya channel Sakura bisa lebih berkembang dan lebih bermanfaat lagi. Kali ini kita mau bahas tentang Golden Age. Apa sih itu Golden Age? Golden Age adalah masa penting dalam perkembangan anak kita, atau yang kita bisa sebut sebagai masa emas. Masa emas ini ada di antara usia 0 sampai dengan 5 tahun. Penelitian menjelaskan bahwa 50% kecerdasan orang dewasa itu terbentuk dari mereka usia 4 tahun. Jadi, pada masa emas ini, masa keemasan ini adalah tugas orang tua untuk bisa memberikan stimulasi yang baik dalam perkembangan anak. Karena pesatnya perkembangan pada masa keemasan ini, keistimewaan anak pada masa ini juga sangat berbeda-beda. Salah satu caranya adalah orang tua harus mengupayakan dengan sebaik mungkin bagaimana cara mereka mendisiplinkan anak ketika mereka melakukan kesalahan, perbaikan gizi yang lebih baik, dan juga pertumbuhan dan perkembangan fisik mereka. Berbagai masalah ditimbulkan karena kurangnya pemenuhan kebutuhan pada tahapan golden age anak kita, seperti perawakan pendek atau stunting, gangguan kognitif, keterlambatan bicara atau speech delay, bahkan sampai dengan gangguan perilaku. Maka, perlu banget orang tua memahami tiap tahapan golden age anak agar kita bisa memilih perlakuan dan stimulasi yang tepat sesuai dengan masa perkembangan anak kita. Ada beberapa hal yang harus orang tua perhatikan dalam masa perkembangan emas ini. Yang pertama, tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan ini akan ada perubahan fisik atau penambahan fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Dalam tahap ini, orang tua perlu memperhatikan dan memaksimalkan pemenuhan gizi yang cukup dan gizi yang baik untuk pertumbuhan yang optimal untuk anak. Yang kedua, tahap perkembangan. Dalam tahap perkembangan ini ada 5 jenis perkembangan. Yang pertama adalah motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan yang berkaitan dengan gerakan tubuh menggunakan otot besar, baik sebagian atau hanya seluruhnya otot itu digunakan. Contohnya seperti mereka berlari, menendang, melompat, dan lain sebagainya. Jenis perkembangan yang kedua adalah motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan yang berkaitan dengan koordinasi mata, tangan, dan juga otot-otot kecil. Contohnya seperti mereka menggunakan pensil, selain itu mengancing baju, melipat kertas, dan lain-lain. Jenis perkembangan selanjutnya adalah kognitif. Kognitif adalah kemampuan mengolah dan mengelompokkan sesuatu yang tampak oleh inderanya. Contohnya, anak usia 2 bulan mulai tertarik dengan wajah ibunya. Anak usia 6 bulan sudah bisa mencari benda yang jatuh. Dan pada usia 2 tahun, anak-anak sudah bisa mengelompokkan kata berdasarkan kesamaannya. Contohnya pekerjaan, hewan, tumbuhan. Nah, untuk tahap ini, jenis perkembangan kognitif ini diperlukan peran yang besar orang tua untuk bisa melatih dan menstimulus kognitif anak sejak dini. Jenis perkembangan yang selanjutnya adalah bicara. Nah, dalam tahap bicara ini, anak-anak memiliki perkembangan dari berceloteh atau kita bisa sebut sebagai cooing pada usia 2 sampai dengan 3 bulan. Setelah itu babbling atau
mengoceh pada usia 6 sampai dengan 9 bulan dan sampai mereka memahami kosakata hingga membuat satu kalimat hingga mengerti maknanya. Jenis perkembangan yang terakhir adalah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang dan lingkungan sekitarnya. Contohnya, pada usia 3 bulan, anak sudah bisa tersenyum. Usia 6 bulan, anak-anak sudah bisa tertawa. Usia 9 bulan, mereka bisa mengucapkan kata sederhana seperti bye-bye atau yang lainnya yang sederhana. Dan pada usia 1 sampai dengan 2 tahun, anak sudah bisa bermain dengan teman sebayanya. Jadi, sangat diperlukan peran yang besar untuk bisa menstimulasi anak-anak kita pada kemampuan berbicaranya. Untuk memaksimalkan perkembangan anak pada masa keemasan ini diperlukan peran besar orang tua dalam mendampingi dan juga menstimulasi dengan cara yang tepat. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk bisa mengoptimalkan masa keemasan anak. Yang pertama, bersikap ramah, hangat, penuh kasih sayang, dan juga responsif. Yang kedua, kita harus paham bahwa anak itu unik, setiap anak itu unik. Dan yang ketiga, kita bisa membuat rutinitas seperti quality time bersama anak. Lakukan aktivitas yang menyenangkan bersama anak. Selanjutnya, memberikan stimulasi bisa dengan mengajak mereka berbicara, bermain, bernyanyi, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, memberikan tontonan yang baik. Kita bisa memfilter tontonan mereka, kita pilihkan yang baik untuk perkembangan mereka. Dan yang terakhir adalah memberikan pengawasan yang baik untuk keselamatan dan keamanan anak-anak kita. Jadi, ayah bunda, kita perlu banget untuk tahu setiap tahapan golden age anak-anak kita. Dan kita juga harus bisa nih menentukan stimulasi dan perlakuan yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Kita gak bisa melakukan treatment atau misalkan perlakuan atau stimulasi yang lain yang tidak sesuai dengan perkembangan mereka. Contohnya, anak usia 9 bulan itu sudah bisa berbicara dengan kata sederhana. Tapi kita nggak bisa balik untuk menggunakan stimulasi pada usia 3 bulan atau 6 bulan. Nah, itu penting banget, makanya kenapa orang tua perlu memahami tentang tahapan golden age. Jika memang terdapat keterlambatan atau gangguan pada anak-anak kita bisa langsung berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan rekomendasi penanganan yang lebih tepat. Jadi, semangat ayah bunda untuk bisa memahami tahapan golden age-nya anak-anak kita, dan kita bisa memberikan stimulasi dan penanganan yang tepat untuk anak-anak kita. Karena ini sangat berpengaruh untuk keberlangsungan mereka sampai dewasa. Jika ayah bunda dan sahabat Sakura merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan dibunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik dan review menarik dari kita. Nantikan episode selanjutnya. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi bukankah kita bisa memperbaikinya dengan belajar bersama? Jadi, mari belajar bersama Sakura, sahabat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.